Berikut ini saya sampaikan ulasan untuk materi PPH badan ya. Materi ini akan digunakan sebagai materi untuk ujian untuk praktek akhir semester atau ujian praktek ya, atau pelajaran administrasi pajak. Nah, PPH badan ini untuk kita bisa menghitung berapa besar PPH badan, ada 3 kriteria yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kalau penghasilan kotor kurang dari 4,8 M. Apa maksud penghasilan kotor? Nah, penghasilan kotor ini adalah penerimaan yang ada di dalam laporan laba rugi. Baik penerimaannya itu disebut pendapatan atau penjualan. Baik penerimaannya disebut pendapatan atau penjualan. Jadi bukan laba, berbeda ya. Kalau ada soal misalkan pendapatannya 50 juta. Nah, pertanyaannya 50 juta itu masuk kategori apa? 1, 2 atau 3? 50 juta itu lebih atau kurang dari 4,8 M. Nah, itu bisa kalian jawab. Pilihnya yang mana? Jadi pada saat sudah tahu ada di laporan laba rugi besarnya penghasilan yang diterima atau pendapatan yang diterima atau penjualan yang diterima sekian dan sesuai dengan kriterianya, misalkan dia tidak lebih dari 4,8 M, maka tarif yang digunakannya adalah 1% kali penghasilan kotor. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya seperti yang di contoh PT ABC. PT ABC selama tahun 2012 memperoleh pendapatan 2 miliar. 2 miliar ini lebih dari 4,8 atau kurang. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian pengeluaran operasional 1 miliar. PPh yang dikreditkan PPh 21 sebesar 5 juta. Nah, PPh yang dikreditkan ini artinya PPh yang sudah dibayar, yang nanti bisa mengurangi jumlah pajak yang terutang. PPh yang sudah dibayar dan bisa mengurangi jumlah pajak yang terutang. Bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya pendapatan usaha dikurangi pengeluaran operasional ya, 1 miliar. Nah, 1 miliar itu kan 200, yang dilihat itu adalah yang pendapatan usahanya dulu buat menentukan tarif berapa yang akan digunakan. Pendapatan usahanya itu 2M. Nah, 2M itu kan di bawah 4,8 M. Berarti yang digunakan adalah 1% ya. Yang digunakan adalah 1%. Berarti 1% dikalikan 1 miliar. Berapa hasilnya? Hasilnya 10 juta ya. Hasilnya 10 juta PPh badannya. Nah, yang berikutnya PPh yang sudah dibayar itu PPh apa aja? Nah, di dalam contoh PT ABC ini hanya PPh 21. Berarti dikurang 5 juta ya. 10 juta dikurangi 5 juta. Disebutnya sebagai kurang bayar. Kenapa kurang bayar? Jadi begini. Pajak yang terutang itu 10 juta. Yang sudah dibayar itu 5 juta. Nih pajak yang terutang nih ya. Artinya kalau terutang kan belum dibayar. Tapi yang sudah dibayar, pajak yang sudah pernah dibayar 5 juta. Oh, berarti kan masih ada kurangnya. Berapa kurangnya? 5 juta. Nah, lain hal misalkan pajak yang terutangnya 6 juta, kemudian yang sudah dibayar 10 juta. Lebih banyak yang sudah dibayar ketimbang yang terutang. Nah, ini disebutnya sebagai lebih bayar. Jadi teman-teman jangan sulit membedakan kurang bayar atau lebih bayar. Kalau kurang bayar itu jumlah pajak yang terutang itu lebih besar daripada pajak yang sudah dibayar. Maka disebutnya kurang bayar. Jumlah pajak yang terutang ini 10 juta. Yang sudah dibayar 5 juta, berarti lebih besar 10 juta. Berapa selisih yang belum dibayar? Nah, inilah disebut sebagai kurang bayar. Ya, begitu juga sebaliknya. Berikutnya di kriteria kedua, jika penghasilan kotor lebih dari 4,8 M ya, sampai dengan 50 M. Artinya apa di sini? Artinya batasnya itu
dari 4,8 M ya, 4,8 M lebih. 4,8 M lebih itu berapa, Mister? 4,8 M itu misalkan 4,850 4 miliar 850 juta atau 4 miliar 810 juta. Nah, itu lebih dari 4,8 M sampai dengan 50 miliar. Tarif pajaknya 0,25 dikurang 0,6 miliar dibagi penghasilan kotor dikalikan PKP. Perhitungannya bagaimana? Kita lihat di sini. Dalam contoh soal PT Merah Putih tahun 2020, penghasilan kotornya 5M. Perhatikan, 5M ini lebih dari 4,8 M atau kurang, ya. Nah, 5M ini adalah lebih dari 4,8 M, tapi dia tidak sampai 50 miliar. Maka menggunakan yang kriteria kedua, ya. Berarti kriteria gimana? Tarifnya 0,25 dikurang 0,6 miliar. Nah, setelah itu dicarilah PKP-nya. Nyari PKP penjualan dikurangi pengeluaran operasional. Dapat PKP-nya 3 miliar. Ya, perhitungannya 0,25 itu kalau dijadikan persentase kan 25%. Dikurang 600 juta itu dari mana, Mister? 600 juta itu 0,6 miliar itu ya 600 juta ya. 0,6 miliar itu adalah 600 juta dibagi penghasilan kotor. Mana penghasilan kotornya nih? 500. Artinya penghasilan yang belum dikurangi segala macam atau penjualan yang belum dikurangin. Itu kan sifatnya masih kotor. Dikalikan PKP-nya berapa? 3 miliar ya. PKP-nya 3 miliar. Jadi perhitungannya kalau menggunakan kalkulator itu bisa 0,25 min tanda dalam kurung 600 juta per 5 miliar kurung tutup dikalikan 3 miliar ya. Ini hasilnya 0,13 ya. Kalau dibagikan nih 0,13 kali 309. Ini hasilnya 390 ya. Di sini ada 390. Nanti teman-teman bisa cek di kalkulator. 390 dikurangi pajak yang sudah dibayar itu dari mana aja? Dari PPA 21 sampai PPA 25. Nah, hasilnya apa? Lebih besar pajak yang terutang daripada pajak yang sudah dibayar. Maka disebutnya sebagai kurang bayar. Nah, itu ya, itu contoh yang kedua. Kemudian bagaimana dengan contoh yang ketiga? Nah, contoh yang ketiga lebih gampang sebetulnya. Tinggal dikalikan aja 25% kali PKP. Kalau penghasilannya lebih dari 50 miliar. Nah, silakan ini teman-teman dicatat ininya ulasan yang ada di sini. Setelah udah dicatat, baru nanti teman-teman bisa mengerjakan ujian prakteknya. Sifatnya adalah open note, bukan open book ya. Open note. Oke, silakan disalin. Nah, ininya ya. Silakan disalin materinya.